Shalom, Jumat 11 September 2020 kita akan membahas 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 serta Esra pasal pertama sampai yang ketiga. Hari ini kita menyelesaikan kitab Tawarik, puji Tuhan. Temanya adalah tangis pilu di tengah sorak-sorai. Esra pertama menjelaskan tentang dekrit yang dikeluarkan oleh Kores, Raja Persia. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan dekrit Kores berikut ini. Karena harus banyak yang buta huruf zaman itu, maka harus ada yang lisan, ada yang tulisan. Beginilah perintah Kores. Perintah ini tercatat pada 2 Tawarik 36 ayat 22 sampai 23 serta Esra pertama ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kata-katanya sangat mirip sekali. Tentu berarti mereka menyalin dekrit ini dengan baik melalui tulisan Esra pun dari tulisan penulis 2 Tawarik. Dikatakan, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ingat, Tuhan huruf besar semua. Ini berarti Kores mengakui bahwa Allah yang maha tinggi itu adalah Tuhan Yahweh. Luar biasa, bukan? Saya lanjutkan. Oleh Tuhan Allah semesta langit, Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumahnya baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Lalu Esra pertama ayat yang keempat menambahkan bagian dekrit Kores yang tidak disebutkan dalam 2 Tawarik. Dikatakan, jika ada seorang dari umatnya di tempat pembuangan ini yang memerlukan bantuan untuk dapat pulang, maka tetangga-tetangganya harus memberikan bantuan itu. Mereka harus memberikan kepadanya perak dan emas, bekal untuk di jalan, serta binatang muatan dan juga persembahan-persembahan untuk rumah Tuhan di Yerusalem. Luar biasa, bukan? Tentu kita bisa berpikir bahwa Kores menggunakan atau mengakui kata Tuhan Yahweh sebagai bentuk alasan politis. Namun kita akan melihat nanti pada paparan berikutnya kemungkinan sekali ya tentu memang ada maksud politisnya, namun ada sesuatu di hati Kores yang membuat dia sangat menghargai Tuhan dari Allah Israel ini. Catatan arkeologis memang menemukan dekrit yang telah dikeluarkan oleh Kores yang kelihatannya tidak masuk akal ini. Ya, menyebut nama Tuhan Yahweh, lalu meminta rakyat Babel untuk memberi persembahan. Dekrit itu ditemukan dalam bentuk silinder Kores yang ditulis tahun 539 sebelum Masehi. Silinder ini masih disimpan dengan baik di museum di British London, ya, yang isinya meminta akan Israel bisa pulang ke tanah airnya. Tentu dekrit ini disambut luar biasa oleh kaum Israel, kepala kaum Yehuda dan Benyamin serta banyak imam dan kaum Lewi segera berkemas untuk pulang ke tanah air dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Penduduk Babel memberi bantuan sukarela, perak, emas, harta benda, ternak, dan pemberian yang indah-indah. Bahkan Raja Kores juga mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang disimpan dalam kuil Nebukadnezar yang telah disita pada waktu itu dan dikembalikan untuk dibawa ke Yerusalem. Kores juga meminta Mitredat, bendahara raja, untuk menghitung semua barang itu dan melaporkannya pada Sesbasar, yaitu gubernur Yehuda yang Kores angkat, sehingga serah terimanya jelas. Kalau Anda membaca kitab Esra pasal pertama, Anda akan menemukan semua pemberian-pemberian berupa emas, perak, dan segala perkakas itu. Semuanya tercatat dengan baik dan jumlahnya tidak kecil. Saya ingin memperkenalkan lebih dahulu siapakah Kores yang agung ini. Kores atau Cyrus ya dalam bahasa Inggris ya adalah pendiri Kekaisaran Media Persia. Ia lahir sekitar 576 sebelum Masehi di provinsi Persis di barat daya Iran, daerah yang sekarang kita kenal dengan wilayah Persia. Ia mewarisi tahta ayahnya. Ini tahta bukan raja besar, tahta sebagai raja kecil atau sebuah gubernur sebetulnya. Kores menjadi raja wilayah Persia tahun 559 sebelum Masehi. Saat itu wilayahnya kecil dan menjadi bagian dari kerajaan Media yang diperintah oleh Raja Astyages. Raja Astyages, raja dari kerajaan Media yang besar. Sementara Persia waktu itu hanyalah daerah yang sangat kecil saja, taklukan daripada kerajaan Media. Tahun 553, Kores bersekutu dengan Harpagus, panglima kerajaan Media yang membelot.
dan Kores mulai memberontak. Tahun 551 sebelum Masehi, Kambises pertama, yaitu ayah Kores, yang adalah dulunya pemegang tahta di Persia kecil ini, meninggal. Maka Kores semakin menggebu dalam peperangannya. Ekbatana, ibu kota Media, lalu direbut tahun 549 sebelum Masehi. Dan Kores definitif menjadi raja atas kerajaan Media dan Persia. Dia pakai nama Persianya disandingkan dengan nama Medianya, maka kerajaan besar itu bukan menjadi kerajaan Persia, tapi kerajaan Media Persia. Tahun 546 sebelum Masehi, Kores resmi memakai gelar Raja Persia. Ia memerintah 29 tahun lamanya, tahunnya 559 sampai 530 sebelum Masehi. Raja Astyages, mantan Raja Media ini, diberi ampun dan dijadikan gubernur dari salah satu provinsinya. Arsames, pamannya, yang menjabat raja kota Persepolis di masa Raja Astyages, memutuskan untuk berdamai dengan Kores sehingga dia menyatakan menyerah dan tunduk di bawah pemerintahan Kores. Lalu Kores memberikan wilayah yang sama untuk tetap diperintah Arsames. Histaspes, yakni ayah dari Darius pertama nanti, yang akan lahir nanti, dibahas pada besok hari. Putranya Arsames, sepupu Kores, berarti dia juga dijadikan wakil raja atau satrap, ya, wilayah area di bawah kekuasaan dari Media Persia, semacam gubernuran, semacam itu. Dia menjadi penguasa atas satrap Parthia dan Frigia. Kores berhasil membangun dinasti Achaemenid, mengalahkan 3 kerajaan besar Media, Lydia, dan Babilonia, lalu menyatukan hampir seluruh daerah Timur Tengah lama menjadi satu negara yang membentang mulai India hingga Laut Tengah. Kerajaan Media Persia adalah kerajaan yang luas dan besar, bahkan lebih besar dari Asyur, lebih besar pula dari Babel. Esra II mencatat daftar orang yang kembali dari pembuangan. Di antara orang-orang buangan dari Babel ini, banyak yang kembali ke kota asal mereka masing-masing di Yehuda, dan ini adalah daftarnya. Nama-nama para pemimpin: Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Reelaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Nehemia di sini bukan berbicara tentang Nehemia yang mencatat atau menulis kitab Nehemia yang mantan juru minuman daripada raja, bukan. Ini adalah kebetulan namanya sama. Ada banyak nama yang mirip-mirip, ya. Kita harus membedakan dengan teliti supaya jangan tercampur-campur. Berikutnya adalah kaum keluarga, dicatat di sana jumlah orang-orangnya semuanya, lalu mereka yang balik ke Yehuda, lalu tidak menetap di Yerusalem, tapi balik ke kota asal mereka masing-masing, yang di Bethlehem, yang di Tentova, yang di Anatot, dan banyak tempat lain, semuanya dicatat. Kemudian keluarga para imam, ya, yaitu keluarga imam Yedaya atau Yesua ini, dan semua warga imam dicatat juga. Lalu keluarga Lewi juga dicatat nama-namanya semuanya dan jumlahnya. Lalu menarik sekali, ada keluarga para pekerja rumah Tuhan dan para pelayan Salomo. Bahkan pelayan pun dicatat. Semuanya lengkap, 392 orang yang masuk kembali ke Yehuda. Juga orang-orang yang berangkat dari kota-kota Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adan, dan Imer, ya mereka semua termasuk kaum keluarga Delaya, Tobia, dan Nekoda, tetapi mereka tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah keturunan bangsa Israel. Jadi mungkin saja mereka pendatang lalu berbaur di tanah Babel, ya lalu sudah dianggap menjadi orang Israel, dan mereka lalu mengaku, kami juga orang Israel, supaya mereka bisa keluar dari Babel dan masuk ke tanah Kanaan lagi. Dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk menerima orang asing sebagaimana sama dengan orang-orang asli Israel, ya tidak membedakan akan sukunya. Yang penting mereka mau untuk bergabung, mereka diterima sebagai warga negara sama yang setara dengan warga asli Israel. Luar biasa, ya, tidak ada rasisme. Juga beberapa kaum keluarga imam yang dikatakan tidak dapat menemukan catatan mengenai leluhur mereka. Ya, ini keluarga sekian banyak itu dicatat, ya, Habaya, Hakos, dan Barzilai. Ya, mereka diterima masuk, walaupun karena mereka tidak ditemukan silsilah sebagai keturunan imam, tentu mereka tidak boleh menjabat sebagai imam. Karena jabatan imam adalah jabatan yang sangat khusus, hanya harus dari kaum Lewi. Kita juga melihat di sini kebijaksanaan yang luar biasa dari orang Israel di dalam menyikapi orang-orang yang tidak memiliki keturunan yang dapat dibuktikan ini.
Daftar orang yang kembali pada pembuangan juga dicatat di sana ya, pada Esra pasal 2 ini ya, perintah-perintah berkenaan dengan masa transisi waktu mereka masuk ke sana. Gubernur Yehuda, Sesbazar, melarang umat makan makanan yang dipersembahkan kepada Allah. Biasanya korban bakaran selesai dibakar, lalu kemudian ada dagingnya, mereka ada beberapa bagian boleh dimakan oleh rakyat. Tapi kan belum ada imam yang bisa membawa persembahan ini kepada Tuhan, maka Sesbazar mengatakan jangan bagian untuk Tuhan, ternak korban ini semuanya lalu kemudian dimakan ya. Jadi mereka harus tunggu sampai ada imam yang dapat diminta petunjuk dalam memakai Urim dan Tumim. Orang-orang buangan yang pulang ke negerinya seluruhnya berjumlah 42.360 orang, semuanya yang tercatat. Selain itu pulang juga para pembantu mereka, pembantu 7.337 orang, semuanya dicatat, disamakan haknya mereka. Juga penyanyi 200 orang, tidak ada budak, bangsa Israel tidak pernah mengenal budak. Bangsa Israel tidak pernah mengenal sistem perbudakan. Bangsa Israel mengenal sistem orang yang bekerja sebagai upahan atau hamba, namun perlakuan bangsa Israel kepada hamba-hambanya adalah perlakuan yang sangat manusiawi. Bahkan pada tahun ke-6 masuk ke tahun ke-7, ya mereka akan dibebaskan sebagai tahun sabatikal, bahkan tahun Yobel, tahun ke-50 mereka bebas dari segala macam ikatan perhambaan. Itulah cara Tuhan kita di dalam memperlakukan orang-orang yang bekerja pada kita. Mereka juga membawa binatang-binatang, kuda, bagal, unta, keledai, jumlahnya banyak sekali. Anda bisa lihat di dalam Esra pasal yang kedua. Ketika mereka sampai di rumah Tuhan di Yerusalem, beberapa pemimpin spontan memberikan persembahan sukarela untuk membangun kembali rumah Tuhan. Menurut kemampuan masing-masing, hasilnya 500 kg emas, wow, 2.800 kg perak, 100 jubah untuk para imam. Rupanya mereka demikian bersyukur bisa keluar dari tanah Babel, lalu kembali ke Yerusalem melihat bekas reruntuhan daripada bait Allah, dan mereka secara spontan ya mengambil sebuah tindakan, kita harus bangun lagi. At any cost, berapapun harganya, mereka sumbang uang yang cukup besar. Para imam, orang Lewi, dan sebagian dari rakyat yang menetap di Yerusalem dan di kota-kota di dekat yang dicatat di sana, para penyanyi, para penjaga gerbang rumah Tuhan, dan para penjaga pekerja di rumah Tuhan, serta beberapa orang Israel selebihnya menetap di kota-kota tempat tinggal leluhur mereka dulu. Jadi mereka masuk ke Yerusalem, lalu kemudian mereka balik ke kota asal mereka untuk membangun rumah dan melanjutkan kehidupan. Esra pasal 3. Pada tanggal pertama bulan ke-7 setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, diadakanlah pertemuan untuk seluruh rakyat kumpul di Yerusalem lagi. Lalu Yesua bin Yosadak beserta para imam saudaranya, serta Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya, mereka memutuskan untuk membangun mezbah Allah Israel. Mereka putuskan dibangun tepat di tempatnya yang semula, tempat di mana Raja Salomo meletakkan bait Allah pada mezbah Tuhan pada waktu itu. Tentu mereka ketakutan karena selama mereka tinggalkan tanah Yerusalem dan Yehuda, sebenarnya wilayah Yerusalem khususnya sudah diduduki oleh orang-orang asing. Jadi orang-orang Kanaan begitu lihat orang Israel keluar dari Babel, dibuang ke Babel, orang-orang Kanaan masuk. Ya, ketika mereka masuk, ya tentu menjadi sebuah ancaman atau perebutan kekuasaan. Ya, jadi mereka tahu bahwa mereka diincar oleh orang-orang yang sudah tinggal di tanah Kanaan ini, tapi mereka memutuskan untuk tetap, ya walaupun sulit, ya tetap untuk mengambil tempat mezbah korban bakaran di tempatnya yang semula supaya mereka bisa mempersembahkan korban untuk Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang sesuai Taurat Musa. Mereka juga mengadakan hari raya Pondok Daun dengan mempersembahkan korban bakaran hari demi hari sesuai ketetapan Taurat Musa. Dan sejak itu diadakanlah korban bakaran setiap bulan baru dan setiap hari raya yang kudus sesuai Taurat Musa. Dan setiap kali orang mempersembahkan persembahan sukarela kepada Tuhan, tiap kali ada korban bakaran, orang berlomba-lomba untuk memberikan persembahan sukarela. Walaupun mezbah sudah didirikan dan digunakan, namun dasar bait suci Tuhan belum diletakkan, rumah kediaman Tuhan itu. Lalu mereka mengupah para tukang batu dan tukang kayu, juga membeli kayu aras dari Libanon pada orang-orang Sidon dan Tirus dengan makanan dan minyak untuk mengganti akan kayu-kayu itu. Kayu dikirimkan hanya bisa diantar sampai ke laut dekat Yafo sesuai izin yang diberikan oleh Raja Kores.
Pasal 3 ayat 8-13 melanjutkan tentang kisah pembangunan, awal pembangunan dari Bait Allah. Di bulan kedua, tahun kedua, Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta para imam dan kaum Lewi, serta semua orang yang tinggal di Yerusalem memulai pekerjaan membangun rumah Tuhan ini. Kaum Lewi yang berusia 20 tahun ke atas diminta untuk menjadi pengawas pekerjaan pembangunan, lalu saat dasar bait suci Tuhan diletakkan tukang bangunan. Para imam hadir dengan pakaian jabatan dan nafiri, serta kaum Lewi dan Bani Asaf hadir dengan membawa ceracap dan menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Mereka berbalasan menaikkan nyanyian pujian dan syukur, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Seluruh umat bergetar hatinya, bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Namun, beberapa di antara mereka, khususnya orang-orang tua yang pernah melihat kemegahan rumah Tuhan sebelum dihancurkan, mereka menangis dengan suara nyaring. Karena mereka tahu, yang mereka buat saat ini sangat sederhana, cuman dasar bait Allah dan mezbah bakaran. Sementara dulu demikian megah, disegani oleh seluruh bangsa, bertaburan emas dan semua barang mulia yang lain. Mereka menangis. Jadi suara tangisan mereka bercampur dengan suara sorak-sorai kegirangan umat yang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini berbicara tentang standar. Kadang-kadang kita untuk penyembahan kepada Tuhan, beberapa orang sudah bersuka cita dengan standar yang rendah. Saya sudah berdoa kok sebelum makan sehari 3 kali. Oh, sudah berdoa 3 kali sehari sebelum makan. Standarnya rendah. Dalam menyembah kepada Tuhan, kita bisa melakukan standar yang rendah. Dan kita puas, dan kita menepuk diri, dan kita bersuka cita. Tapi kita bisa pakai standar yang tinggi. Ketika melihat kerohan atau penyembahan yang dilakukan saat itu, baru sampai di level itu. Orang-orang yang tahu level tempat ibadah yang jauh lebih indah, mereka menangis. Saudara, bagaimana kita mensikapi kerohanian kita, penyembahan kita kepada Tuhan? Tentu bukan masalah secara jasmani atau fisik, tapi masalah hati dan roh kita. Apakah kita cukup puas dengan penyembahan yang seadanya, atau kita menyembah Tuhan dengan mencari standar yang tertinggi? Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan, naikkan standar kami untuk ingin dan rindu memberikan Engkau yang terlebih baik dan terlebih baik lagi. Memulai dari apa yang ada, yang dapat kami kerjakan, namun tidak berpuas diri, terus menambahkan, sampai penyembahan kami menjadi penyembahan yang terindah dan teragung untuk Allah kami yang indah dan agung. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohonkan hati yang menyembah itu Tuhan. Amin.